Mitra bisnis, sekitar 160 sekolah di Jakarta sudah memulai sekolah tatap muka dengan protokol kesehatan ketat. Waktu belajar pun hanya sekitar 3-4 jam saja 3 hari seminggu dan hanya pelajaran-pelajaran yang esensial yang dipelajari. Selain itu, semua murid dan guru juga harus sudah divaksin jika mengikuti pelajaran tatap muka ini. Untuk membicarakan hal ini lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat kebijakan publik yang juga guru besar Universitas Pendidikan Indonesia, Cecep Darmawan. Prof. Cecep, apa yang perlu dicermati dari dimulainya pembelajaran tatap muka ini? Ya, memang kalau hemat saya, PTM itu kan pemerintah ingin mengatasi yang disebut dengan diantaranya ya, terjadi learning loss gitu ya. Makanya dengan PJJ yang mengalami berbagai kelemahan diantaranya soal learning loss, maka PTM itu salah satu jawabannya. Tapi kan PTM-nya PTM terbatas. Satu, harus dilihat dulu apakah wilayah sekolah dan siswanya itu pada level mana ya, gitu. Kan bolehnya itu 1-3 ya. Nah, apalagi kalau hijau itu jauh lebih bagus yang hijau ya. Nah, yang keduanya, kesiapan infrastruktur sekolahnya. Artinya, apakah sekolah itu sudah sedemikian lengkap menyediakan sarana-prasarana dalam penegakan prokes ya, protokol kesehatan. Sejauh mana misalnya tempat cuci tangan, sejauh mana di setting kelasnya, sejauh mana juga toiletnya ya, dan lain-lain. Berikutnya, apakah juga sudah dipastikan guru, tenaga kependidikan sudah divaksin seluruhnya atau sebagian besar. Siswa juga kalau saya ya pada tingkat tertentu mestinya ada sekian persen lah persyaratan, misalnya ya apakah 75% sudah divaksin ya. Dan berikutnya jika mempunyai anggaran yang cukup, saya menyarankan sekolah juga bisa melakukan semacam swab antigen ya gitu sebelum masuk itu, yang itu ditanggung oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Nah, selebihnya mungkin pembelajarannya pun jangan dianggap seperti kehidupan normal sebelum COVID ya. Saya setuju bahwa jam pelajaran itu seringkas mungkin ya. Misalnya sehari 3-4 jam itu saya sepakat. Terus tidak boleh ada jeda istirahat. Tidak boleh ada jeda istirahat, kemudian juga harus dipastikan keamanan siswa itu berangkat ke sekolah sampai pulang itu tidak berkerumun tapi langsung pulang. Artinya kan harus ada pemantauan dari orang tua. Gitu. Apakah mereka pakai mobil atau kendaraan pribadi gitu, atau pakai kendaraan publik juga harus dipastikan aman. Ya, selebihnya harus ada pemantauan, kontrol dari misalnya dari pemerintah daerah melalui dinas pendidikan, dari komite sekolah, ya, dari media termasuk di dalamnya, gitu ya, sama-sama menegakkan bagaimana agar sekolah melalui PTM itu berjalan dengan baik, lancar dan tidak membahayakan, gitu ya, dari sisi kesehatan itu yang benar. Bagaimana cara menentukan siswa yang harus ikut pembelajaran tatap muka atau pembelajaran jarak jauh? Ya, jadi begini, untuk menentukan 50% kan itu sistemnya shifting, ya, shifting misalnya ini. Bisa begini, misalnya satu pelajaran dihadiri oleh 10 orang, ada sisa 10 orang lagi misalnya ya. Nah, yang 10 orang lagi masih sistem blended. Jadi tidak 100% ya PTM, tetap aja harus ada PJJ. Apalagi sekolah juga harus memfasilitasi bagi anak yang oleh orang tuanya misalnya masih ada kekhawatiran, inginnya tetap PJJ harus fasilitasi. Makanya tadi yang setengah itu atau 50% itu, ya satu bisa bergilir. Jadi sistem shifting tadi. Ya, yang hari Senin misalnya siapa, nanti hari berikutnya siapa. Terus di mata pelajaran itu juga dipilih, ya mana yang bisa memungkinkan, misalnya memang harus tatap muka, mana pelajaran yang misalnya ya, untuk materi tertentu tatap mukanya nggak usah lama, tapi masih bisa PJJ gitu. Jadi ini pengorganisasian atau pengelolaan materi pelajaran juga harus menjadi perhatian. Karena kan tadi hanya 3 hari atau 4 hari seminggu, kemudian tetap harus ada PJJ gitu. Demikian pengamat kebijakan publik yang juga guru besar Universitas Pendidikan Indonesia, Cecep Darmawan.
Saya Fahmi Andrian.